Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Panggung wilayah kuno. Raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah gemuruh ini berangsur-angsur menghilang, sosok emas di langit itu dengan cepat mulai menyusut. Sosok itu memulihkan bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang menuju ke semua orang saat dia tertawa. Kepala Pavilion Junior, selamat. Penatua King Cheng memberi selamat padanya dengan senyuman ketika dia melihat kepala Xiao Yan yang tertawa. Itu adalah terobosan yang beruntung. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Jia memutah tubuhnya. Perasaan penuh kekuatan dipancarkan. Dia jauh lebih kuat dibandingkan 3 hari sebelumnya. Puncak bintang 8 Do Uzun dan bintang ke-9 hanya selangkah lagi, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, jika dia benar-benar melepaskan badan kaca King Kong dan kekuatan Tato Clan pada saat yang sama, kekuatannya akan sebanding dengan 4 atau 5 puncak perubahan Do Uzun. Selain itu, jika dia memasukkan Great Heaven Creation Palm dan keterampilan Dou yang kuat lainnya, dia akan mampu melawan 6 ahli puncak perubahan Do Uzun. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari ini? Xiao Yan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggelengkan kepala. Matanya beralih ke bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno. Mereka sedikit menyempit saat dia berkata, kami telah menunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas ke panggung wilayah kuno. Tidak baik bagi kita untuk datang terlambat. Ayah. Cai Lin dan yang lainnya mengangguk. Hampir selusin kelompok orang, jika tidak lebih, melewati gunung ini selama 3 hari ini. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka dengan jelas menuju ke panggung wilayah kuno. Sepertinya banyak ahli sudah berkumpul di sana. Ayo pergi. Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Yang terbaik adalah kita pergi sekarang. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka terdesak waktu. Dia segera melambaikan tangannya saat dia memberi perintah. Haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan dan bergegas? Kekuatan Ancient Heaven Demon Python dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Wasteland kuno ini. Kami akan dapat menggunakan keganasannya untuk menyerang jika kami bertemu dengan hewan buas lainnya di sepanjang jalan. Ini akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. King Lin menunjuk ke Heaven Demon Python raksasa yang bertahan di udara dan tertawa. Haha, ini tentu yang terbaik. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya adalah yang pertama bergerak saat dia bergegas ke tubuh besar Heaven Demon Python. Suara deras angin muncul di belakangnya saat Cai Lin, dokter peri kecil, dan Yun Yun dengan cepat mengikuti. Heaven Demon Python yang sangat kejam itu menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Itu tidak menahan bahkan sedikit pun. Ketika King Lin mengeluarkan peluit, kabut hitam pekat dengan cepat dipancarkan dari tubuh Heaven Demon Python. Setelah itu membentuk awan hitam yang digerakkan oleh Heaven Demon Python. Itu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno seperti petir. Gunung tempat kelompok Xiao Yan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka bepergian secara normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka memiliki Heaven Demon Python sebagai penggantinya kali ini. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Kekejaman orang besar ini cukup terkenal di wilayah tanah air kuno ini. Binatang buas biasa tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiao Yan mampu mengambil inisiatif dan memutar di sekitar binatang buas yang sebanding dengan Heaven Demon Python dalam hal kekuatan. Bahkan jika binatang buas ini dapat mendeteksi Heaven Demon Python, mereka tidak akan sengaja mengejarnya karena ketakutan mereka. Dengan cara ini, kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan. Xiao Yan juga menemukan beberapa faksi di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Mereka kemungkinan adalah faksi yang biasanya tidak menonjolkan diri. Faksi-faksi ini biasanya tidak muncul, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka seperti sekte angin awan, yang bahkan belum pernah didengar Xiao Yan, apalagi dilihat.
Namun, faksi itu memiliki 3 ahli di puncak kelas Do Uzun. Salah satu dari mereka bahkan memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Kekuatan ini sebanding dengan sesepuh atau bahkan sesepuh agung di faksi terkenal seperti Sekte Langit yang mendalam. Meski faksi-faksi ini cukup kuat, Xiao Yan tidak berniat untuk berhenti dan berteman dengan mereka. Saat ini, semuanya datang dengan tujuan yang sama. Kecuali mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, mereka pada akhirnya akan bertengkar satu sama lain. Hubungan yang rapuh itu dapat dengan mudah diputuskan oleh godaan pohon bodhisattva kuno. Meskipun ada banyak faksi yang ingin melangkah maju dan mengungkapkan niat baik mereka karena gantikan kelompok Xiao Yan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia meminta King Lin untuk meningkatkan kecepatan mereka, menyebabkan orang-orang itu ditegur. Kelompok Xiao Yan menghabiskan 2 hari bepergian tanpa halangan sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi tempat pertempuran yang terjadi pada zaman kuno. Banyak ahli yang sangat kuat pernah mati selama pertempuran ini, menyebabkan tanah secara samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi di wilayah Wasteland kuno di mana binatang buas tidak berani menginjak. Selain itu, panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan terdalam dari wilayah tanah air kuno. Seseorang dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno ini dari tahap ini. Oleh karena itu, banyak faksi telah memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman di wilayah tanah air kuno ini. The Heaven Demon Python ditarik ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 5 km dari panggung wilayah kuno. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Secara alami harus disimpan untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiao Yan terbang selama 10 menit atau lebih setelah mendekati panggung wilayah kuno. Sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Kelompok Xiao Yan tercengang saat melihat kotak ini muncul di hutan belantara. Hanya setelah melihat kerumunan padat manusia berdiri di alun-alun, hati mereka akhirnya tiba-tiba mengerti. Tempat ini kemungkinan besar disebut panggung wilayah kuno. Semuanya, hati-hati. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat begitu banyak orang telah berkumpul. Ada binatang buas di seluruh wilayah tanah air kuno ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Itu menyebabkan dia sedikit rileks, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa perasaan ini tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia dengan lembut mengucapkan kata-kata peringatan. Ayah. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar pengingat Xiao Yan. Mereka telah menempuh jarak ribuan meter lebih dalam sekejap mata. Mereka perlahan-lahan mendarat setelah mendekati alun-alun yang sangat besar. Kedatangan mereka juga menarik perhatian beberapa orang, tetapi mata ini dengan cepat beralih. Beberapa kelompok dan ahli bergegas ke tempat ini selama periode waktu ini. Tidak ada yang mengejutkan. Aroma berdarah pada orang-orang ini benar-benar pekat. Mata Xiao Yan menyapu kerumunan, yang telah terpisah menjadi kelompok melingkar kecil dengan berbagai ukuran. Ada aroma serupa yang terpancar dari semua orang ini. Semuanya memiliki aroma yang berdarah. Aroma ini bukanlah darah manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang buas. Jangan bilang kalau orang-orang ini telah membentuk kelompok untuk memburu binatang buas itu? Xiao Yan merasakan keraguan di hatinya, tapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Sebagai gantinya, dia perlahan memimpin kelompok Cai Lin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klan Gu kemungkinan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Hati bodhisattva dan benih bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Do Uzun. Beberapa elit Do Usheng baru bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiao Yan secara alami tidak ingin mencari klan Gu. Yang ingin dia temukan adalah Sun Er, dengan statusnya di klan Gu, dia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan berusaha menemukan pohon kuno bodhisattva ini. Karena Cai Lin yang cantik, Yun Yun yang murni, dan dokter peri kecil yang cantik, kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa ketika mereka berjalan ke alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang besar. Apalagi, ada berbagai macam orang yang hadir. Jika orang-orang ini masih memiliki akal sehat, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk memulai percakapan.
Meskipun ini masalahnya, beberapa tatapan kurang ajar masih menyebabkan wajah kelompok Cailin menjadi sedingin es. Xiao Yan tidak bertemu siapapun yang dia kenal saat dia berjalan, menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Saat mendekati tengah alun-alun, dia mulai menemukan masalah. Tampaknya kelompok atau orang yang lebih dekat ke tengah alun-alun lebih kuat. Yang berada di tepi luar adalah yang terlemah. Dia bertanya-tanya apakah pemosisian semacam ini terjadi secara alami atau merupakan hasil dari tindakan seseorang. Xiao Yan menggerakkan alisnya. Langkah kakinya tidak melambat saat dia secara bertahap tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Hanya setelah tiba di tempat itu, Xiao Yan menemukan bahwa ada panggung batu setinggi 2 meter setinggi 1000 kaki di tengahnya. Ada beberapa orang di atas panggung batu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang di bawah. Namun demikian, orang-orang di atas panggung semuanya menunjukkan sifat yang sama. Aura mereka semuanya sangat kuat. Xiao Yan terkejut saat dia melewati panggung. Namun, dia tidak memikirkannya lagi. Matanya menyapu panggung batu saat senyuman segera muncul di wajahnya. Dia akhirnya menemukan beberapa sosok yang dikenalnya, terutama ketika datang ke seorang wanita cantik berpakaian hijau yang duduk dengan mata terpejam di tengah kerumunan. Kelembutan terlihat di matanya. Ayo pergi dan bertemu dengan beberapa orang yang dikenal, Xiao Yan menoleh dan memberitahu semua orang. Setelah itu, dia melangkah ke panggung batu dan berjalan ke area klan Gu. Namun, saat Xiao Yan melangkah ke panggung batu, dia tiba-tiba merasakan mata sedingin es dilemparkan ke arahnya. Di saat yang sama, suara sedingin es yang samar terdengar dari panggung batu. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi. Enya. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia mendengar suara sedingin es ini. Jia menoleh. Saat matanya melirik, sudut mulutnya terangkat menjadi busur. Feng Qing ya? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.